Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, di konten terbaru kali ini saya akan membahas timnas Indonesia U22 yang sedang dipersiapkan menuju SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada bulan Desember mendatang. Dan kemarin timnas Indonesia itu melakukan laga uji coba melawan Mali dalam 2 pertandingan. Di pertandingan pertama Indonesia harus takluk dari Mali dengan skor 3-0. Lalu di pertandingan kedua kemarin timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Mali sehingga skor akhir sama kuat yaitu 2-2. Nah sebenarnya di pertandingan kedua itu kita bisa saja mendapatkan kemenangan gitu ya. Tetapi ya memang menurut saya hasil seri pun itu sudah menunjukkan sebuah progres yang memang sangat menjanjikan. Ditambah lagi teman-teman, timnas U22 ini skuadnya itu merupakan skuad yang mewah gitu ya. Kenapa saya katakan mewah? Karena pemain-pemain yang ada di timnas U22 saat ini itu merupakan pemain yang memang di klubnya selalu mendapatkan menit bermain. Apalagi yang bermain di BRI Super League gitu. Mereka itu selalu mendapatkan jatah gitu ya, karena didukung juga kan oleh regulasi bahwa pemain timnas U22 itu maksimal diberikan waktu itu sampai menit ke-60 gitu ya, atau menit 65. Nah jadi mau tidak mau pelatih pun harus menurunkan mereka gitu ya di pertandingan-pertandingan di BRI Super League. Dan memang hasilnya kelihatan bahwa mereka ini sangat begitu matang dalam bermain. Ditambah lagi ya, ada beberapa pemain diaspora juga yang terlibat seperti Mauro Gilstra, Ipar Jenner gitu ya, lalu juga ada Dion, dan kabarnya juga mudah-mudahan jadi itu Marcelino pun akan merapat ke timnas U22. Nah kalau sampai ada Marcelino itu berarti skuad kita itu benar-benar skuad yang sangat begitu mewah dan gak ada alasan sebenarnya gitu ya untuk tidak mendapatkan medali emas di SEA Games 2025 di Thailand nanti. Oke. Dan di konten baru kali ini saya akan mencoba membuat semacam perbedaan ya dari laga uji coba pertama dan laga uji coba yang kedua berdasarkan skema yang ditentukan oleh pelatih Indra Syafri, baik itu di laga pertama dan di laga kedua. Nah mari kita lihat dulu tentang starting line up yang ditentukan oleh pelatih Indra Syafri di laga pertama. Nah di laga pertama Indra Syafri ini menggunakan formasi 4-3-3 gitu ya, dengan 4 back di belakang yaitu Kadek Arel, Kakang Rudianto, Raka, dan Frankie Nisa. Kadek Arel dan Kakang Rudianto ini menjadi 2 center back di tengah. Lalu kanan dan kirinya itu diisi oleh Raka dan Frankie Nisa. Sedangkan di tengah, 3 pemain di tengah yaitu Ipar Jenner, Ananda Rehan, dan Rafael Strike. Lalu juga 3 pemain di depan itu Doni Tripabungkas mengisi sayap kiri. Lalu juga Arjuna mengisi sayap kanan, dan Mauro Gilstra ini mengisi center forward. Nah secara permainan memang ya kita belum stabil gitu ya. Bahkan sampai pertandingan kedua pun ya kita masih banyak adaptasinya. Itu wajar karena mereka pun ya baru kembali disatukan di timnas gitu. Nah namun dari segi efektivitas serangan dan kekompakan di lini tengah dan lini pertahanan di laga pertama kita itu hancur sekali. Ya apalagi banyak kesalahan-kesalahan di lini belakang. Nah ini yang membuat formasi 4-3-3 ini itu terlalu banyak resiko ya menurut saya gitu. Terlalu banyak resiko karena emang ketika kita pegang bola emang sangat enak dilihat gitu ya, dari tengah ke depan, apalagi di tengahnya ada Ipar Jenner itu kan sangat mobile sekali pergerakannya dan mampu menyalurkan bola baik ke kanan ataupun ke kiri. Nah namun ketika bertahan, nah ini konjang-ganjingnya di sini gitu. Banyak pemain-pemain Mali itu yang tanpa pengawalan. Nah ini bahaya sekali gitu ya. Apalagi nanti ya kemungkinan kita berjumpa dengan tim kuat seperti Vietnam, Thailand. Nah satu kesalahan itu akan berbuat fatal. Dan memang kita berkaca di laga Mali, makanya ini laga uji coba ini sangat begitu penting untuk menguji kesiapan pemain dan juga kekompakan tim. Gitu. Nah, di laga kedua Indra Syafri ini mencoba melakukan perubahan. Dan di laga kedua ini Indra Syafri melakukan perombakan secara total gitu ya. Dimulai dari susunan line up yang diturunkan dan juga formasi. Formasi yang digunakan ini lebih condong kepada 3-4-3 gitu ya. Atau ketika kita bertahan itu seketika berubah menjadi 5-2-3. Ya, ini penting sekali untuk menjaga keseimbangan ini. Dan hasilnya adalah bahwa kita secara struktur pertahanan itu lebih kuat, lebih kokoh. Gitu. Dan pemain yang diturunkan pun itu berbeda seperti di pertandingan pertama. Nah, Dapa kali ini dipilih menjadi penjaga gawang, gitu ya. Lalu 3 back di belakang yaitu Dion, Kadek Arel, dan Ferrari. Kakang Rudianto kali ini disimpan dulu di bangku cadangan dan Ferrari ini langsung diturunkan. Oke. Lalu 4 pemain di tengah yaitu Doni Tripabungkas mengisi
posisi sebelah kiri, Ipar Jenner dan Ripaldo ini menjadi dua double pivot di tengah, dan Raka ini menjadi pemain yang mengisi pos sayap kanan. Lalu juga 3 pemain di depan, Hoki Caraka, Molo Gilstra, dan Rafael Strike. Namun 3 pemain di depan ini saya tidak melihat mereka ini sosok pemain yang bisa kuat dalam memegang bola, dribblingnya bagus, speednya kencang gitu ya. Tetapi 3 pemain ini, Hoki Caraka, Molo Gilstra, dan Rafael Strike, itu lebih condong kepada eksekutor gitu. Nah, ini yang apakah ya karena memang nyaris gak ada pemain lagi sebenarnya gitu ya untuk di depan. Makanya Indra Sapri ini lebih langsung menurunkan ketiga-tiganya di depan. Dan memang di bangku cadangan juga masih ada Jens Repen. Nah, dari pola permainan 3-4-3 saya melihat gitu ya, ini terjadi seperti seperti kita itu mendapatkan ruh permainan yang semestinya kita pakai gitu ya. Makanya 3-4-3 ini menurut saya udah rasanya udah yang paling cocok bersama timnas Indonesia itu, baik junior ataupun senior, yaitu formasi tersebut gitu. Karena kelihatan bahwa dengan formasi ini secara struktur pertahanan kita kuat, di tengah apalagi nih yang menjadi rodanya permainan kan lini tengah lebih solid. Ripaldo dan Ipar Jenner ini benar-benar duet yang sangat begitu kompak sekali gitu ya. Dan juga di depan kita pun banyak sekali peluang yang dihasilkan. Nah, bisa saya tarik kesimpulan bahwa dengan formasi 4-3-3 dan 3-4-3 gitu ya, kita itu lebih baik dalam menghasilkan peluang, lebih baik dalam segi bertahan, di tengah lebih solid itu dengan formasi 3-4-3. Dan kayaknya formasi ini ya akan dipakai oleh Indra Sapri di SEA Games 2025 nanti. Nah, namun dengan 3-4-3 ya memang masih belum bisa dikatakan sempurna gitu ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang ada. Yang pertama yaitu ada di lini belakang. Lini belakang kita itu terlalu rapuh sebenarnya. Kenapa? Banyak pemain-pemain Mali yang bergerak tanpa pengawalan. Coba gol pertama itu lahir ya ketika salah seorang pemain Mali itu tiba-tiba muncul di kotak penalti. Harusnya Ipar Jenner tahu gitu ya bahwa pemain itu akan masuk ke kotak penalti, dan sayang sekali Ipar Jenner itu gak mengikutinya. Alhasil pemain tersebut mendapatkan bola dan berhasil menceplosan ke gawang dari Dava. Itu satu, yaitu tentang kerapatan dan pergerakan saat tanpa bola dari lawan yang harus kita waspadai. Yang kedua, di lini belakang itu masih terjadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya mendasar, seperti salah passing gitu ya, lalu pressingnya kurang kuat. Nah, ini mengakibatkan pemain Mali itu agak sedikit leluasa gitu ya ketika masuk ke 1/3 pertahanan timnas Indonesia. Nah, perbaikan yang memang mungkin harus dilakukan oleh Indra Sapri itu bagaimana caranya gitu ya dalam membuat pemain lawan itu tidak terlalu leluasa, bisa dengan marking 1 lawan 1 ataupun ya membaca pola serangan lawan. Nah, ini yang masih kurang dimiliki oleh skuad timnas Indonesia U22 saat ini, yaitu membaca alur serangan lawan. Apalagi kan Mali itu kalau gak crossing kan mereka itu memainkan bola cutback ataupun langsung ke striker mereka yang muncul dari belakang. Nah, ini yang mengakibatkan kita repot tuh dalam dalam mengawal di pertahanan. Ditambah lagi kita itu masih kurang bisa memahami jalur passing lawan. Contoh gol kedua benar-benar gak ada yang bisa membaca kemana arah passing yang akan diberikan oleh pemain Mali. Tiba-tiba ya dikasih true pass membelah lautan tuh ya, membelah lini pertahanan timnas Indonesia. Dan hasilnya ada pemain Mali yang memang sudah berlari terlebih dahulu dan siap menerima bola sehingga gol kedua terjadi. Nah, idealnya dengan sebuah problem yang memang hadir di timnas Indonesia U22 di lini pertahanan itu harus lebih dikompakkan lagi oleh Indra Sapri gitu ya. Apalagi lawan kita ya mungkin nanti di semifinal kita berjumpa dengan Vietnam ataupun di final kita melawan Thailand. Nah, lini tengah itu harus lebih solid lagi. Bagaimana peran Ipar Jenner dan Ripaldo ini harus benar-benar lebih dimaksimalkan lagi. Untuk lini depan saya gak terlalu khawatir karena memang Molo Gilstra itu penampilannya oke. Ya, ditambah lagi dengan Hoki Caraka ataupun Rafael Strike itu membantu sekali ya bagi Molo Gilstra dalam mengeksekusi peluang. Ditambah lagi kalau memang ada Marcelino, wah itu akan lebih gacor lagi gitu ya. Apalagi Marcelino ini bisa
adalah pemain yang multi posisi, bisa di sayap, bisa di tengah, bisa di sayap kanan atau sayap kiri. Itu jadi enak lah ya kalau ada Marcelo. Jadi timnas sapi itu banyak sekali pilihan yang bisa dihadirkan. Nah, oke itu teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.